Dan ini adalah binatang persembahan bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Saya potong dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Gak ada henti-hentinya orang ini menghina Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia memotong babi dengan berteriak takbir dan mengucapkan bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saifuddin Ibrahim tidak henti-hentinya bikin ulah ya, menghina agama Islam. Padahal sebenarnya apa yang dia lakukan itu bukan membuat agama Islam terhina, malah dirinya sendiri yang terhina, teman-teman. Coba kita lihat lagi nih kelakuannya sekarang. Ulang tahun saudaraku yang baik, orang Padang, terima kasih ya, biar Tuhan selalu memberkati umurmu, panjang selalu. Nah, jadi ini dia mau motong babi. Dan ini adalah binatang persembahan bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Saya potong dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Gak ada henti-hentinya orang ini menghina Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia memotong babi dengan berteriak takbir dan mengucapkan bismillah. Ya mungkin dia pikir dengan begitu Islam akan terhina, Islam akan jadi buruk. Padahal enggak. Dia melakukan ini malah membuat buruk nama dia sendiri, dan membuat buruk keluarganya juga, dan membuat buruk nama agamanya dia juga. Tidak berpengaruh sedikit pun dengan Islam. Wah, ini enak sekali saudara-saudara. Iya. Wah, jagoan rupanya saya ini. Seumur hidup baru makan ini. Udah bisa jadi tukang babi. Udah, saya bukan babi. Bisa jadi tukang babi. Oke, silakan. Oke. Wah, terima kasih ya. Ya, kasih tahu seluruh dunia bahwa babi sudah halal mulai hari ini. Kata Saifuddin Ibrahim bilang ke seluruh dunia babi sudah halal sekarang. Lalu dia memotong babi dengan mengucapkan bismillah dan mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Saya potong dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Entah kenapa sampai sekarang pihak kepolisian masih belum bisa menangkap Saifuddin Ibrahim. Katanya sih Saifuddin Ibrahim lari ke luar negeri, teman-teman. Makanya dia bisa bebas menistakan agama Islam. Dari sini kita bisa lihat juga betapa lemahnya hukum Indonesia, teman-teman. Seorang penista agama cukup lari ke luar negeri saja, itu sudah tidak bisa dijerat hukum yang ada di Indonesia. Walaupun sebenarnya Saifuddin Ibrahim ini masih berstatus sebagai warga negara Indonesia, tapi karena dia lari ke Amerika, entah kenapa tidak bisa ditangkap oleh pihak kepolisian. Padahal di Amerika itu ada kedutaan Indonesia. Bisa saja pihak kedutaan Indonesia yang ada di Amerika meminta kepolisian Amerika untuk menangkap Saifuddin Ibrahim lalu dideportasi, dipulangkan dari Amerika ke Indonesia untuk dihakimi. Tapi nyatanya sampai bertahun-tahun ya lamanya Saifuddin nggak diapa-apain, bahkan sampai sekarang masih menggila dia menistakan agama Islam. Ini seolah-olah seperti ada yang memelihara penista agama Islam. Tapi ketahuilah bahwa hukuman Allah itu tidak ada yang bisa menghadangnya. Kalau Allah sudah berkehendak menghukum orang itu, dia akan terkena azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak yang memberitakan, banyak yang mengabarkan bahwa Saifuddin Ibrahim di Amerika itu sebenarnya hidupnya luntang-lantung, bahkan harus menjadi pemulung di sana untuk menghidupi dirinya. Dikabarkan juga Saifuddin Ibrahim sebenarnya di Amerika sedang sakit-sakitan parah, walaupun di channel YouTube-nya dia sering tampil seolah-olah baik-baik saja, teman-teman. Coba kita simak nih satu video ini yang saya akan reaksi dari channel Bintang Mu'alaf. Judulnya Saifuddin Ibrahim kelaparan penyakitan tinggal menunggu ajal gitu. Kita simak dulu videonya.
Sahabat, edisi malam ini kita akan tampilkan sebuah video yang sangat menghibur datang dari Saifuddin Ibrahim, yang mana kelihatannya Saifuddin Ibrahim ini memang benar-benar sudah terkena azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena semua penghinaan dan penistaan agama yang dilakukannya selama ini. Selalu menghina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, selalu menghujat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran dipelintir-pelintirnya, dan dia adalah penista agama. Oke, mari kita simak bagaimanakah bukti ataupun azab dari Allah yang kini pelan-pelan mulai menimpa si Saifuddin Ibrahim, penista agama ini. Saya belum makan, lapar. Saya sudah kena gula, lapar saudara-saudara, sudah gemetar. Tetapi nggak bisa makan, kenapa? Karena sayur bau kecoa. Saya udah lapar, saya kena gula, badan saya gemetaran. Saya nggak bisa makan karena sayur bau kecoa katanya. Ini kita lihat lagi ya. Ini lucu. Penista agama ini. Saya belum makan, lapar. Saya sudah kena gula. Kena gula. Lapar saudara-saudara, sudah gemetar. Tetapi nggak bisa makan, kenapa? Karena sayur bau kecoa. Nasi, ikan asin itu, aduh, Bau nggak kecoa. enak lah saudara-saudara. Oh iya. Untung ada Andre ngantar makan dari mamanya. Ini nasi untuk Abi katanya. Terima kasih ya Andre. Jangan bandel lagi kamu. Saifuddin ini pada saat dia itu meminta azab dari Allah, ya kan, nggak taunya sebenarnya dia sudah menunggu ajal. Kenapa saya mengatakan seperti ini? Bahwa ada beberapa di YouTube itu dia mengomentari salah satu saudara kita, channel saudara kita, lalu saudara kita sedang mengomentari tentang Dewi Bulan, lalu dia bilang, ya memang Allah itu tidak akan bisa mengenai azab mereka pada saat mereka menghina Rasulullah. Nah, disinilah, atau menghina Allah ya, menghina Allah dan Rasulullah. Gak taunya dia sendiri sudah memiliki penyakit yang cukup gimana ya, maksudnya itu cukup parah. Penyakitnya cukup parah. Penyakitnya cukup, saya rasa gimana ya, cukup mengerikan gitu. Ingatlah wahai penista agama, ini Sebenarnya azab yang lebih mengerikan, lebih pedih yang dialami oleh Saifuddin Ibrahim itu bukan sekedar penyakit-penyakitnya. Ya, penyakitnya juga sakit, penyakitnya juga pedih. Tapi ada yang jauh lebih pedih lagi, ada yang jauh lebih sakit lagi, ada yang jauh lebih parah lagi. Yaitu azab yang dialami Saifuddin Ibrahim berupa dicabutnya hidayah Islam di dalam hatinya. Anda bisa bayangkan orang seperti Saifuddin Ibrahim murtad jadi kafir, kalau mati itu sudah pasti teman-teman. Allah nggak akan mengingkari janjinya membawa seorang kafir masuk kekal di neraka. Kalau sudah kekal di neraka mau apa lagi? Itu tentu jauh lebih pedih daripada penyakit-penyakit yang ada di dunia. Hal yang paling mengerikan di neraka adalah kekal di dalamnya. Allah tidak bisa mengazab. Allah itu palsu, Allah itu bohong, dan tidak ada Allah SWT yang dikarang oleh Muhammad. Itu enggak ada. Saya akan azab Allah dengan mempermalukan Muhammad, mempermalukan ajaran Islam. Saifuddin masih saja merasa bahwa dirinya tidak diazab, merasa bahwa Allah tidak bisa mengazab dia, walaupun hidupnya sudah luntang-lantung, jadi gembel kemana-mana, perekonomian sulit, penyakit-penyakitan juga. Tapi dia merasa bahwa dia tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena masih hidup, karena masih bisa bernafas. Itulah yang saya bilang tadi, yang lebih berbahaya itu dicabut hidayah di hatinya. Jadi orang yang sudah tercabut hidayah di hatinya, mau dapat ujian bagaimanapun juga, mau dapat cobaan bagaimanapun juga, dia nggak merasa bahwa dirinya sedang ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia akan meneruskan terus kemaksiatannya, menistakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menistakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba lihat kalau orang-orang mukmin dapat musibah, yang diingat apa? Yang diingat Allah. Ya Allah, dosa apa yang sudah saya lakukan? Ya Allah, maafkan saya. Begitu kalau orang-orang mukmin dapat musibah, langsung mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, langsung mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau orang-orang yang sudah tercabut hidayah hatinya, itu mau dibuat jadi luntang-lantung, mau dikasih penyakit kanker, mau dikasih penyakit gula, sampai nggak bisa makan sayur bau kecoa seperti Saifuddin Ibrahim, tetap aja dia nggak nyadar kalau itu teguran dari Allah. Sampai pada akhirnya nanti, ya kalau Saifuddin mati membawa semua
kekafirannya itu ya akan kekal di neraka. Nauzubillahi min zalik. Tapi ketahuilah Saifuddin Ibrahim dan ketahuilah buat kita semua di sini, sebesar apapun dosa kita, Allah itu Maha Pemaaf. Jangan pernah putus asa dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Saifuddin Ibrahim yang seperti itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, akan diterima tobatnya oleh Allah, akan diampuni dosanya. Itulah maha besarnya kebaikan Allah Subhanahu wa taala, maha besarnya rahmat Allah. Jadi walaupun orang seumur hidupnya maksiat, tapi sebelum meninggal dunia dia sempat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Namun jika ada seseorang yang meninggal membawa dosanya, apalagi dosa kekafiran, ya sudah tidak ada kesempatan lagi kalau orang sudah meninggal dunia. Semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga kita semua tetap bisa memeluk agama kita yaitu Islam sampai pada akhir hayat kita. Ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.